Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Dampak stunting adalah mudah sakit, kemampuan kognitif berkurang, saat tua berisiko terkena penyakit berhubungan dengan pola makan, fungsi tubuh tidak seimbang, kerugian ekonomi, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Stunting dapat dicegah dalam masa 1000 HPK. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK ini terbagi menjadi 3, yaitu pada masa ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 2 tahun, atau 270 hari selama kehamilan dan 730 hari dari kelahiran sampai usia 2 tahun. 1000 hari sejak wanita hamil sampai dengan anak merayakan hari ulang tahun kedua menjadi jendela peluang masa depan anak yang sehat dan sejahtera. Pencegahan stunting pada masa nifas dan menyusui dapat dilakukan dengan inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, penggunaan kontrasepsi pasca salin, MPASI, gizi ibu menyusui, pola asuh, imunisasi lengkap, pencegahan dan pengobatan diare, menyediakan obat cacing, menyediakan suplementasi zinc, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria. Pentingnya IMD untuk proses menyusui. Proses IMD atau inisiasi menyusu dini segera setelah bayi baru lahir tidak boleh ditinggalkan. Caranya dengan menempatkan bayi di dada ibunya dalam keadaan telanjang sehingga terjadi interaksi antara kulit ibu dan bayi atau skin to skin contact. Bayi dengan nalurinya sendiri akan mencari puting ibu untuk menghisap ASI, bukan menjejalkan mulut bayi ke puting ibu untuk menyusu. Dalam 1 jam pertama daya refleks bayi menghisap puting susu sang ibu dibangun secara optimal. Manfaat inisiasi menyusu dini bagi bayi: mengurangi 22% kematian bayi berusia kurang dari 28 hari, menstabilkan pernafasan dan detak jantung, mengendalikan suhu tubuh, mendorong keterampilan bayi untuk menyusu lebih cepat dan efektif, meningkatkan kenaikan berat badan bayi, mengurangi infeksi bayi, mengeluarkan mekonium lebih cepat, sehingga menurunkan kejadian ikterik bayi baru lahir. Bagi ibu, membantu kontraksi rahim sehingga menurunkan risiko perdarahan pasca persalinan, merangsang pengeluaran kolostrum, ASI yang keluar pertama kali, dan meningkatkan produksi ASI, membantu ibu mengatasi stres sehingga ibu merasa lebih tenang dan tidak nyeri saat plasenta lahir, serta prosedur pasca persalinan lainnya, menunda ovulasi, masa subur. Bagi ibu dan bayi, meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Air susu ibu adalah nutrisi alami yang sempurna. Air susu ibu menyesuaikan kebutuhan bayi dengan memenuhi semua kebutuhan vitamin, protein dan lemak yang dibutuhkan bayi hingga 6 bulan awal kehidupannya. ASI eksklusif berarti ASI murni tanpa tambahan cairan atau makanan lain seperti air, madu atau susu formula. Bahkan air susu ibu memberikan antibodi kuat yang dapat melawan penyakit dan membangun imunitas bayi, serta probiotik yang membantu pencernaan bayi dan membantu membangun saluran pencernaan yang sehat. Komposisi ASI berubah dan beradaptasi seiring pertumbuhan bayi. Manfaat menyusui secara eksklusif. Berbagai manfaat menyusui secara eksklusif yang bisa didapatkan seperti melindungi bayi dari penyakit infeksi dan maloklusi, meningkatkan kecerdasan, kemungkinan menurunkan obesitas, leukemia dan penyakit diabetes, serta melindungi dari kematian bayi yang terjadi secara mendadak, Sudden Infant Death Syndrome atau SIDS. Selain manfaat untuk bayi, ternyata masih ada manfaat juga bagi ibu yang memberikan ASINya, yaitu proteksi terhadap terjadinya kanker payudara, peningkatan jarak kelahiran, dan kemungkinan dapat mencegah kanker ovarium dan diabetes tipe 2. Manfaat ASI akan terasa hingga jauh di masa depan.
Menyusui memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi ibu maupun bayi. American Academy of Pediatrics dan World Health Organization menyarankan untuk menyusui bayi secara eksklusif, tanpa makanan, formula, atau air lain selama 6 bulan pertama, dan memperkenalkan makanan padat pada bulan ke-6 sambil meneruskan menyusui hingga anak berusia 2 tahun. Mencegah stunting bisa dengan penggunaan KB pasca persalinan. Pengaturan jarak kehamilan dapat mencegah stunting. Kejadian stunting lebih banyak terjadi pada anak yang dilahirkan pada jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui KB. Mengatur jarak yang sehat antara satu persalinan dengan kehamilan berikutnya dapat menggunakan KB pasca persalinan. Waktu yang paling tepat dalam menggunakan KB pasca persalinan adalah segera setelah melahirkan hingga 3-4 minggu setelahnya sebelum ibu mendapatkan haid kembali. Sebelum menggunakan KB, sebaiknya mengikuti konseling KB sejak saat kehamilan atau setelah persalinan. Pilihan KB pasca persalinan, IUD, dan MOW dapat dilakukan pada waktu 0 sampai dengan 48 jam setelah melahirkan atau di atas 4 minggu setelah persalinan. Implan, pil, kondom dan MOP dapat dilakukan sewaktu-waktu setelah persalinan. Suntik dapat dilakukan setelah 6 minggu pasca persalinan. MAL metode amenorea laktasi, syaratnya belum mendapat haid, menyusui penuh 6-8 kali per 24 jam, efektif kurang dari 6 bulan pasca persalinan. Pemberian MPASI yang tepat. Makanan pendamping ASI. MPASI adalah makanan pendamping yang diberikan oleh bayi ketika usia sudah 6 bulan. Prinsip pemberian MPASI. 1. Tepat waktu, diberikan pada bayi usia 6 bulan, karena ASI saja tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. 2. Aman, menyiapkan dan pembuatan MPASI menggunakan cara, bahan, dan alat yang aman serta higienis. 3. Adekuat, makanan yang diberikan harus mengandung kaya sumber karbohidrat, buah sayur, protein nabati, protein hewani, serta lemak. 4. Diberikan dengan cara yang benar, pemberian makanan terjadwal serta lingkungan yang mendukung dan pemberian makan responsif. MPASI sesuai rekomendasi. Usia 6-8 bulan. Jumlah 2-3 sendok makan bertahap hingga 125 ml. Frekuensi 2-3 kali makan, 1-2 kali selingan. Tekstur, makanan dibuat dengan disaring. Tekstur makanan lumat dan kental. Usia 9-11 bulan. Jumlah 125 ml bertahap hingga 200 ml. Frekuensi 2-4 kali makan, 1-2 kali selingan. Tekstur, bahan makanan sama dengan untuk orang dewasa. Tekstur makanan dicincang atau dicacah. Usia 12-23 bulan. Jumlah 200 ml hingga 250 ml. Frekuensi 3-4 kali makan, 1-2 kali selingan. Tekstur, bahan makanan sama dengan menu keluarga. Bahan makanan sumber lemak. Berikan makanan sumber lemak untuk mendukung peningkatan berat badan. Bahan makanan sumber lemak dapat berupa santan, margarin, butter, keju, minyak kelapa. MPASI kaya dengan protein hewani. Protein hewani bisa mencegah stunting. Berikan lauk hewani setiap kali makan. Kandungan asam amino pada protein hewani lengkap. Sumber protein hewani. Daging ayam, kandungan gizi protein, zat besi magnesium, vitamin dan fosfor. Ikan lokal, kandungan gizi asam lemak omega 3, vitamin A, D, B6, B12, dan mineral. Telur, sumber protein yang mudah didapatkan, kandungan gizi berupa protein,
zat besi, lemak, dan vitamin. Daging sapi, kandungan gizi protein, zat besi dan asam folat. Susu, kandungan gizi protein, kalsium dan vitamin. Gizi seimbang pada ibu menyusui yaitu mengkonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan untuk berkebutuhan tumbuh kembang pada bayinya. Gizi seimbang penting untuk ibu menyusui karena berkaitan dengan produksi ASI dan pemenuhan gizi yang baik, dan akan berpengaruh terhadap gizi ibu dan tumbuh kembang bayi. Prinsip gizi ibu menyusui, menjaga asupan makanan yang diberikan agar menghasilkan ASI yang berkualitas. Selain itu juga nutrisi yang diberikan kepada ibu menyusui dapat meningkatkan energi. Kebutuhan gizi pada ibu menyusui. Karbohidrat. Pada saat 6 bulan pertama, kebutuhan ibu menyusui meningkat sebesar 65 gram per hari atau 1,5 porsi nasi. Lemak. Kebutuhan minyak 4 porsi atau 4 sendok teh minyak atau 20 gram lemak untuk ibu menyusui yaitu dari lemak tak jenuh, omega 3 dan omega 6. Protein, pada ibu menyusui memerlukan tambahan protein 17 gram atau setara dengan 1 porsi daging 35 gram dan 1 porsi tempe 50 gram. Vitamin dan mineral. Vitamin penting untuk ibu menyusui yaitu B2, B6, B12, vitamin A, iodium dan Se. Jumlah kebutuhan vitamin dan mineral 3 porsi per hari dari sayur dan buah. Apa saja makanan yang dapat merangsang ASI? Bayam, daun katuk, pepaya, pisang, jeruk, alpukat, wortel, telur, air mineral, kacang-kacangan. Ketika dalam menyusui, sangat penting bagi seorang ibu untuk memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya menunjang kesehatan fisik, nutrisi untuk ibu menyusui turut mendukung produksi ASI yang memiliki peranan vital dalam tumbuh kembangnya. Pola asuh adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial dan intelektual anak sejak bayi hingga dewasa. Adapun 3 hal pada pola asuh orang tua untuk mencegah terjadinya stunting diantaranya pola makan, pola asuh dan akses sanitasi dan air bersih. Pola makan, anak perlu diberikan makanan dengan gizi seimbang dan beraneka ragam. Anak-anak dalam masa pertumbuhan membutuhkan banyak sumber protein hewani, seperti telur, ayam, ikan, dan daging, di samping tetap membiasakan mengkonsumsi buah dan sayur. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku orang tua, utamanya pada pola asuh. Dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita, pola asuh didukung oleh pengetahuan orang tua yang baik, sehingga orang tua sebaiknya mencari informasi kesehatan yang resmi dan terbukti secara ilmiah bukan hoaks. Akses sanitasi dan air bersih. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan anak dan seluruh anggota keluarga untuk mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar atau BAB sembarangan. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu tindakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Imunisasi dapat melindungi anak dari tertularnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, mengurangi derajat keparahan penyakit dan melindungi orang lain melalui terbentuknya kekebalan kelompok. Sistem imun anak yang telah mendapatkan imunisasi akan bekerja lebih baik melawan bakteri dan virus penyebab penyakit. Sementara, anak yang tidak diimunisasi berisiko lebih besar tertular penyakit dan mengalami komplikasi parah. Anak yang sering sakit dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan, sehingga berujung pada kejadian stunting atau gagal tumbuh. Dengan demikian, imunisasi penting dilakukan bagi anak-anak, khususnya bayi dan balita. Diare pada anak-anak di bawah usia 2 tahun dapat menyebabkan stunting jika berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Diare kronis
berlangsung selama 7-14 dan berulang, diare akut. Penyebab diare adalah keracunan makanan, infeksi oleh kuman, stres, dan virus. Akibat dari diare adalah banyak cairan dan mikronutrien terbuang, salah satunya zinc, fili usus yang rusak, tidak bisa diregenerasi kembali oleh zinc. Cara mencegah diare, cuci tangan, sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil, dan buang air besar. BAB, di jamban sehat, konsumsi makanan bersih dan sehat. Obat cacing juga mencegah stunting. Cacingan pada balita dapat menyebabkan terganggunya penyerapan zat-zat yang bergizi pada usus halus, sehingga balita dapat mengalami gangguan pertumbuhan, stunting. Pemberian obat cacing pada anak usia prasekolah 12-59 bulan terintegrasi dengan pemberian vitamin A. Pemberian obat cacing pada anak usia sekolah 6-12 tahun terintegrasi dengan kegiatan UKS, usaha kesehatan sekolah. Obat cacing diberikan pada usia 1-2 tahun sebanyak setengah tablet 200 mg. Usia 2-12 tahun diberikan 1 tablet 400 mg. Pemberian obat cacing ditunda apabila anak demam atau sakit. Diberikan oleh petugas puskesmas yang terlatih dan diminum sesudah sarapan pagi. Asupan zinc merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan, sehingga perlu diperhatikan konsumsi jenis makanan seperti daging, ikan, hati, dan telur yang kaya akan zinc sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian stunting pada anak usia 6-24 bulan. Fortifikasi pangan, bantu cegah stunting. Terdapat 5 pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting, salah satunya ada pada pilar keempat, melalui peningkatan kualitas fortifikasi pangan, yang menjadikan angka stunting SSGI turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022. Apa itu fortifikasi pangan? Fortifikasi adalah penambahan kandungan satu atau lebih zat mikro, vitamin dan mineral dalam pangan atau bahan pangan untuk meningkatkan kualitas gizi pangan, memberikan manfaat kesehatan masyarakat dengan risiko minimal terhadap kesehatan, mengembalikan kandungan gizi mikro pada pangan yang hilang selama pengolahan. Pangan wajib fortifikasi adalah minyak goreng sawit dengan fortifikasi vitamin A, garam konsumsi dengan fortifikasi yodium, dan tepung terigu dengan fortifikasi zat besi, Fe, seng, Zn, vitamin B1, tiamin, vitamin B2, riboflavin, dan asam folat. Gangguan kesehatan yang dapat dicegah melalui fortifikasi pangan. Vitamin A menjaga kesehatan mata, membantu pertumbuhan anak. Zat besi mencegah anemia pada ibu hamil, mendukung pertumbuhan dan kecerdasan anak, meningkatkan produktivitas wanita usia subur. Vitamin B1, B2 membantu dalam pembentukan energi, mendukung kesehatan saraf dan otot. Seng membantu dalam pertumbuhan fisik dan mental. Iodium mencegah gondok, meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan produktivitas. Asam folat menurunkan risiko preeklamsia, pembentukan plasenta, pembentukan sistem saraf janin. Infeksi Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax telah dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan fisik pada anak-anak. Hubungan ini tampaknya bersifat dua arah. Malaria menyebabkan status gizi buruk, dan status gizi buruk meningkatkan kerentanan terhadap infeksi malaria.